Salam sejahtera saudara yang dikasihi Tuhan. Senang dapat berjumpa dengan Anda dalam program Sapaan Gembala pada hari ini. Di momen akhir tahun ini, bacaan leksionari kita menurut 2 Korintus 4 ayat 16 hingga 18 mengajarkan kepada kita sesuatu yang berharga. Sudahkah Anda membacanya? Kita menemukan di sini bagaimana Rasul Paulus membuka teks ini dengan kalimat yang tegas dan menenangkan. Apa itu? Ia mengatakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Menarik, karena ia menulis bukan dari ruang nyaman, melainkan dari hidup yang penuh tekanan, penderitaan, dan ancaman. Paulus mengakui bahwa manusia lahiriahnya merosot. Sama seperti kita, bukan? Usia bertambah, tubuh bisa makin melemah, energi berkurang. Itu fakta, bukan dosa. Bahkan baterai ponsel saja yang kita punya perlu dicas setiap hari, bukan? Apalagi manusia. Saudara, namun Paulus tidak berhenti pada kemerosotan lahiriah. Ia mengarahkan perhatian pada sesuatu yang lebih dalam. Ia mengatakan, manusia batiniah diperbarui dari hari ke hari. Apa artinya? Ada dimensi hidup yang tidak ditentukan oleh kondisi fisik, ekonomi, atau situasi di luar kita, situasi eksternal. Ketika tubuh menua, iman justru dapat makin matang. Ketika keadaan menekan, pengharapan dapat bertumbuh. Paulus menyebut penderitaan sebagai yang ringan dan sementara. Ini bukan berarti dia meremehkan rasa sakit, melainkan menempatkannya dalam perspektif kekekalan. Ibarat kita yang merasa tidak nyaman atau bahkan sakit karena suntikan vaksin. Tapi kita tahu tujuannya adalah memberi daya tahan jangka panjang. Ya, penderitaan dalam terang iman bukanlah akhir cerita, melainkan proses yang sedang mengerjakan kemuliaan kekal yang jauh lebih besar. Saudara perhatikan, kuncinya ada pada ayat 18. Paulus mengatakan, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan itu nyata, tetapi tidak kekal. Yang tidak kelihatan, iman, kasih, kesetiaan Allah justru menentukan arah hidup. Dunia modern mungkin melatih kita fokus pada yang kasat mata. Entah itu angka, status, hasil cepat. Paulus justru mengajak kita sebaliknya, melatih mata iman untuk melihat makna di balik peristiwa. Ya, renungan ini menantang kita untuk bertanya, apa yang sedang kita lihat atau pandang hari-hari ini? Jika kita hanya melihat yang kelihatan, kita mungkin tawar hati. Tetapi jika kita berani memandang yang tidak kelihatan, kita akan menemukan kekuatan baru. Bukan karena masalah hilang, melainkan karena Tuhan kita tahu tetap setia bekerja, bahkan melalui keterbatasan kita. Maukah Anda percaya? Mari kita berdoa. Tuhan, sampai hari ini kami berada di penghujung tahun 2025. Kami tahu Allah tetap setia. Karena itu ajarkan kami untuk melihat apa yang tidak kelihatan oleh dunia. Kami dapat melihat dengan mata batin kami, bukan hanya dengan mata lahiriah kami, yang seringkali membelokkan kami dari apa yang berharga, yang sesungguhnya berharga.
Biarlah mata batin kami dapat melihat pekerjaan-pekerjaan Allah, bahkan sekalipun ketika kami mengalami situasi yang tidak nyaman, situasi yang menekan, seolah-olah tidak ada pengharapan. Biarlah kami dapat melihat Engkau ya Allah, yang sedang bekerja bahkan melalui keterbatasan kami untuk dapat melampauinya di dalam kasih dan kuasa. Kami mohon ya Allah, bukalah celikan mata batin kami, mata rohani kami, untuk melihat apa yang tidak kelihatan oleh mata lahiriah kami. Kami mohon ya Tuhan, sebentar kami akan menutup tahun ini dan menyongsong tahun yang baru. Kami tahu apapun di segala keadaan, di setiap musim, Tuhan ada, Tuhan hadir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada saat ini. Selamat menyongsong tahun yang baru.